Ya, saya lanjut materi berikutnya. Mengatur posisi tubuh saat menggunakan komputer di tempat kerja. Nah, di bawah ini ada beberapa aturan-aturan yang harus digunakan pada saat menggunakan komputer atau laptop, khususnya di tempat kerja. Yang pertama, gunakan duduk yang nyaman buat Anda. Usahakan menggunakan kursi yang memiliki sandaran. Nah, salah satu contoh kursi yang memiliki sandaran ya, seperti yang ada di ruang kelas ini. Itu semua mempunyai sandaran. Contoh yang kedua misalnya yang ada di lab, itu mempunyai sandaran kursi. Karena kadang kan kita menggunakan komputer yang tidak mempunyai sandaran, misalnya kursi plastik ya, yang segi 4 itu. Nah, itu tidak disarankan ya. Kenapa? Kalau kita menggunakan sandaran, kadang kan kita bisa sandarkan badan kita di kursi agar tidak terlalu lelah. Yang kedua, tegakkan badan Anda dan jangan membungkuk serta jangan terlalu tegang. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila menggunakan kursi sandaran ya, biasanya kemungkinan besar badan kita akan tegak pada saat duduk dan jangan membungkuk serta jangan terlalu tegang. Nah, ini ada juga yang saya temukan, kadang mungkin kalian juga biasa menemukan bahwa ada biasa itu penggunaan komputer di tempat-tempat di perusahaan atau di instansi-instansi pemerintah. Kadang kan dia biasa menunduk ke bawah. Nah, ada kan biasa kaca yang di depannya kan, baru ada komputer di bawahnya. Nah, biasanya itu yang seperti itu kurang penerapan K3 yang seperti itu. Nah, kalau mau untuk K3 yang bagus itu biasanya orang menggunakan komputer atau laptop, layar besar itu yang duduk di depannya. Layarnya yang besar dan kita tetap tegakkan badan dan menghadap ke depan. Nah, itu aturan ketiga yang sebenarnya. Yang ketiga, mengatur posisi kepala dan leher dengan tegak. Nah, tadi saya sudah sampaikan di bagian kedua bahwa kalau aturan ketiga yang sebenarnya itu menggunakan komputer yang besar supaya mata juga tidak terlalu cepat lelah dan leher juga tidak terlalu cepat lelah. Otomatis juga badan tetap tegak dan kita bisa menggunakan komputer dengan waktu yang lama. Yang keempat, jangan menekuk telapak tangan saat mengetik. Nah, maksudnya ini menekuk, ini lengan kalau kita tekuk bisa jadi kan lengan kita yang lelah. Nah, itu maksudnya. Yang kelima, gunakan ke-10 jari dalam mengoperasikan komputer. Nah, biasanya kalau kita menggunakan 10 jari dalam mengetik, walaupun belum terlalu lancar, itu jari-jari tangan kita tidak cepat lelah dibanding kalau kita mengetik 1 jari atau 11 jari atau mengetik satu-satu yang ada di keyboard. Karena kenapa? Itu kalau kita mengetik 10 jari, tangan kita di atas keyboard. Yang keenam, sesekali berdiri dan istirahatkan badan Anda bila sudah merasa lelah. Jadi biasanya kalau orang yang terlalu banyak mengetiknya, ini khususnya biasanya kalau orang-orang perusahaan itu yang banyak pekerjaannya ya. Lebih-lebih lagi kalau kita terlalu berhadapan dengan yang namanya coding. Coding itu kadang waktunya lama. Nah, kadang juga ada yang lupa dengan waktu. Apalagi kalau terlalu asik untuk melakukan codingan. Apalagi kalau kita terlalu serius. Jadi usahakan gunakan waktu sedikit untuk melakukan refreshing. Nah, misalnya 15 menit atau 30 menit ya kita berdiri sejenak.
Yang ketujuh, istirahatkan telapak tangan Anda apabila sudah merasa lelah. Nah, biasanya ini kalau kita mengetik, apalagi kalau mengetik Word, Microsoft Word, biasanya kan telapak tangan itu lelah. Nah, saya kembali lagi ke nomor 4 tadi. Jangan menekuk telapak tangan saat mengetik. Nah, biasanya ini dampaknya itu yang pada nomor 7. Nah, slide berikutnya yaitu mengatur jarak pandang mata dengan komputer. Yaitu mengatur kecerahan layar yang pas bagi mata Anda. Jadi kalau misalnya mata kita tidak ingin cepat kalah, karena biasanya kalau mata terlalu cepat kalah biasa itu mengeluarkan air atau perih mata kita. Nah, misalnya contohnya di laptop saya ini kan ada pengaturan cahayanya. Nah, misalnya kalau saya naikkan begini, ini terlalu terang. Nah, jangan terlalu terang seperti ini ya, turunkan supaya tidak terlalu tersorot mata kita dengan pandangan cahaya. Yang kedua, mengatur jarak pandang mata dengan layar komputer dengan jarak 30-50 cm. Nah, ini jarak pandangan mata dengan layar komputer yang disarankan 30-50 cm. Supaya mata tidak terlalu lelah. Yang ketiga, istirahatkan mata Anda bila sudah merasa lelah dengan melihat lingkungan dan keadaan sekitar. Nah, ini nomor 3 hampir sama tadi dengan slide sebelumnya. Saya katakan misalnya kalau badan sudah lelah ya, beri waktu jeda sedikit. Sama juga dengan ini nomor 3. Kalau mata merasa lelah, biasanya kalau kadang kita terlalu lama di depan komputer, kadang mata perih. Jadi silakan berdiri sejenak, sekitar 5 menit sampai 10 menit, melihat arah yang lebih luas. Ya, slide berikutnya. Hal-hal lain yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer. Yang pertama, jauhkan air minum dari meja kerja Anda. Ini kalau ada di meja kita, biasanya sih kalau orang menggunakan komputer ya, kadang ada yang suka ada cemilan, ada minuman, ada kopi. Nah, ini agak dihindari ya, agak bisa saja sih minum seperti ini, tapi dijauhkan sedikit dari komputer supaya jangan sampai nanti ada percikan. Karena hal seperti ini sebenarnya saya sudah pernah alami. Jadi itu di keyboard saya dulu tersiram dengan kopi. Jadi keyboard saya itu rusak, tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita mengetik huruf A, semua huruf akan tampil karena sudah korslet di dalam. Yang kedua, pastikan penerangan dalam ruangan cukup terang. Nah, kalau mengetik atau bekerja melalui komputer atau laptop, usahakan ruangan yang cukup terang. Nah, ini salah satu juga banyak penyebabnya, ini banyak yang melakukan di waktu gelap. Nah, misalnya salah satu kalau Android atau HP, biasa kan kalau orang jadikan pengantar tidur itu HP. Biasa itu kalau dalam keadaan baring kita kadang melihat HP, melihat status, melakukan WA di tempat tidur. Nah, itu nyata-nyata itu pada waktu gelap itu bahaya, itu mata cepat rusak kalau seperti itu. Nah, jadi ini dihindari ya. Yang ketiga, gunakan meja kerja yang cukup lebar dan aturlah barang-barang Anda di meja kerja Anda. Nah, gunakan meja yang lebar. Kenapa? Kadang kalau meja terlalu sempit, itu yang dikhawatirkan jangan sampai ada goyangan sedikit komputer kita jatuh ke lantai. Begitupun juga barang-barang di tempat kerja ya sebaiknya diatur supaya tidak berantakan. Nah, ini semua
ada sebenarnya struktur ketiganya ini dan higien, khususnya di bagi perusahaan. Itu nanti kalau kalian masuk di perusahaan, pasti kalian akan temukan nih aturan-aturan seperti ini, bahwa di bagaimana cara tata letak peletakan barang di meja komputer. Yang keempat, hindari tangan yang basah akibat keringat atau terkena air. Biasanya kalau kita ini terlalu banyak di depan komputer atau laptop, apalagi kalau terlalu serius, kadang tangan kita itu basah atau berkeringat. Nah, hindari juga ini ya, karena ini kadang mengakibatkan keyboard juga koslet, apalagi kalau tangan kita terlalu berkeringat.